Hai Sobat Epic, dengan kemajuan online shopping saat ini, tanpa terasa kantong menjadi bolong dan kita berbelanja barang atau makanan dalam jumlah besar ya. Bahkan terkadang kita tidak benar-benar membutuhkan barang belanjaan tersebut karena saat itu kita sedang lapar mata aja nih. Nah tapi jangan salah, ada segelintir orang yang bisa tetap hidup dengan sangat berhemat bahkan cenderung pelit nih. Yuk kita cari tahu siapa aja mereka di video kali ini. Pelit itu keren. Apa yang bagi sebagian orang hanyalah sebuah slogan iklan yang aneh, tapi bagi orang-orang dalam video ini merupakan moto hidup. Hari ini Story Epic akan memperkenalkan beberapa orang paling pelit di dunia. Video ini juga akan menunjukkan kepada Sobat Epic betapa gila dan anehnya kehidupan mereka. Di antaranya, kami hadirkan seorang kakek paling pelit sedunia yang bahkan membuat hidup cucunya berada dalam bahaya karena sifat kikirnya. Kami juga menunjukkan kepada kalian pasangan yang mungkin paling pelit, satu keluarga yang paling pelit di dunia, dan bahkan orang-orang super kaya yang masih sangat pelit dan hemat meskipun memiliki aset miliaran. Jadi kita akan benar-benar berhemat dalam video kali ini, setidaknya dalam hal keuangan. Video kali ini akan sangat mengejutkan dan menarik, jadi stay tune terus di sini hanya di Story Epic. Mari kita mulai dengan pasangan Amerika yang tanpa berusaha melebih-lebihkan bisa disebut sebagai pasangan paling hemat di dunia. Carissa dan Rick Parent telah mendedikasikan seluruh rutinitas harian mereka untuk menabung. Jadi pagi hari pasangan ini dimulai dengan mandi selama 2 menit tepat pada waktunya dan mereka melakukannya bersama-sama. Namun tidak ada yang romantis dari mandi berdua, sebaliknya cara ini dilakukan pasangan ini untuk menghemat biaya listrik dan air sekitar $100 atau setara dengan 1,5 juta rupiah per tahun. Tidak hanya itu, dalam misi mereka untuk terus menghemat biaya, pasangan ini menggunakan pisau cukur bersama untuk semua hal. Contohnya, setelah Carissa mencukur ketiaknya, Rick menggunakan pisau cukur untuk jenggotnya. Keduanya juga telah menemukan cara untuk menghemat uang mereka saat mencuci rambut. Carissa mencuci rambutnya terlebih dahulu dan kemudian memberikan busa yang berlebih kepada suaminya Rick. Dengan cara ini, pasangan ini hanya menggunakan 1 botol shampoo per tahun. Langkah-langkah penghematan biaya yang dilakukan oleh keluarga Parents juga tidak berhenti pada kebersihan mulut mereka. Itulah sebabnya Carissa dan Rick tidak hanya berbagi sikat gigi yang sama, tetapi juga benang gigi yang sama. Keduanya juga ingin menjaga biaya hidup mereka serendah mungkin, itulah sebabnya mereka menghabiskan maksimal $25 seminggu untuk makanan. Demi mengawasi biaya listrik dan air, mereka juga mempunyai aturan waktu yang ketat di rumahnya. Ini berarti siapapun yang bangun sebelum jam 6 pagi dan tidur setelah jam 10 malam harus membuat catatan yang sangat teliti. Mereka bahkan mencatat berapa kali mereka menyiram toilet. Di akhir bulan mereka mengadakan kencan malam yang tidak biasa, di mana mereka akan menulis tagihan biaya sesuai dengan penggunaan masing-masing. Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh pasangan ini karena mereka bisa melihat siapa di antara mereka yang paling berhemat. Nah, bisa dikatakan pasangan ini benar-benar jodoh karena gemar berhemat dan akhirnya menemukan satu sama lain. Untuk daftar terhemat kami berikutnya, kita akan pergi ke New York. Sebab di sanalah Armando Esposito tinggal. Ia adalah seorang yang sangat berhemat dan tidak pernah mengeluarkan uang lebih dari yang diperlukan. Jadi, pria asli Meksiko ini memutuskan untuk tidak membayar $1.500 Amerika Serikat untuk sebuah apartemen dengan 1 kamar. Sebagai gantinya, dia membeli sebuah tenda sempit untuk 1 orang dan telah tinggal di jalanan New York selama 4 tahun, berkemah di taman, atau di bawah jembatan setiap saat sepanjang tahun. Namun dari penampilannya, kalian bisa melihat bahwa pria berusia 46 tahun ini bukanlah seorang tunawisma biasa di New York. Faktanya, Armando memiliki pekerjaan tetap sebagai pekerja restoran. Dia juga menyantap sebagian besar makanannya di sana, yang tidak hanya menghemat banyak tenaga dan peralatan masak, tetapi juga uang. Namun salah satu dari beberapa pengeluaran tetap per bulan adalah biaya keanggotaan untuk studio kebugaran. Akan tetapi, dia juga pergi ke sana setiap hari, terutama untuk mandi. Melalui gaya hidup yang sangat aneh dan hemat ini, Armando hanya menghabiskan $360 per bulan, yaitu 5,5 juta rupiah, jumlah yang sangat sedikit jika kita pertimbangkan bahwa dia tinggal di salah satu kota termahal di dunia. Caranya ini juga telah memberinya kesempatan finansial untuk membeli 2 flat dan 5 apartemen di Meksiko yang berfungsi sebagai jaminan masa depannya.
Dia juga telah mulai membangun rumahnya sendiri sehingga suatu hari nanti dia dapat menukar tendanya dengan rumah berdinding 4. Namun dia tidak tahu kapan tepatnya itu akan terjadi karena dia membiayai pembangunan rumah sepenuhnya sendiri tanpa pinjaman. Stephanie Moriarty dari Amerika Serikat hidup dengan suami yang sangat pelit. Karena suaminya, Todd, sangat pelit, dia bahkan tidak menggunakan barang-barang yang sudah dibelinya dengan baik agar tidak mengurangi nilainya. Sebagai contoh, Todd telah membungkus seluruh bagian dalam mobilnya yang sudah berusia 10 tahun dengan koran dan plastik untuk tujuan ini. Dengan cara ini, dia ingin mencegah mobilnya menunjukkan tanda-tanda penggunaan karena keausan, kotoran, atau sinar matahari. Dengan cara ini, mobil terlihat seperti baru di balik semua kertas pelindung dan dapat dijual lagi dengan harga yang bagus. Istrinya sama sekali tidak pernah lagi menggunakan mobil itu karena tidak mungkin baginya untuk mengemudikan mobil tersebut dalam kondisi seperti ini. Tetapi ide untuk membungkus pelindung plastik di sekeliling barang-barangnya memiliki dampak yang jauh lebih besar dan tidak hanya berlaku untuk mobilnya. Faktanya, Todd telah menutupi seluruh rumah dan garasinya menggunakan terpal plastik. Pasangan ini juga sedapat mungkin tidak menggunakan perabotan, serta benda-benda atau gambar dekoratif yang pada akhirnya akan membuat lubang di dinding. Dia juga telah memutus saklar pembuka garasi listriknya, yang jika tidak diputus akan menghabiskan biaya $1,20 per hari, setara dengan Rp18.000 bagi keluarga Moriarty. Biaya ini rupanya terlalu mahal bagi Todd yang merupakan seorang insinyur perangkat lunak. Tentunya tindakan Todd mungkin bukan cara yang benar-benar sederhana untuk hidup, tetapi Todd tidak peduli karena dia berharap mendapatkan harga yang tinggi saat dia menjual rumah ataupun barang-barangnya kembali nanti. Todd memiliki pendekatan yang sama dalam hal membeli makanan. Dalam membeli makanan, harga lebih diutamakan daripada keinginan. Keahlian Todd di sini adalah menemukan produk makanan yang sudah kadaluarsa dan rusak. Caranya ini membuat dirinya dapat menghemat beberapa ribu dolar per tahun. Bahkan Stephanie, istrinya, telah memutuskan untuk menjadi vegetarian karena dia tidak mempercayai makanan murah yang dibeli oleh suaminya, terutama dalam hal daging dan ikan. Bagi Todd, semua langkah penghematan ini sangat berharga karena menghemat 95% dari pendapatan tahunannya yang sebesar $90.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Hal ini membuktikan bahwa dia hanya menghabiskan $4.500 per tahunnya, yaitu setara dengan 70 juta rupiah saja. Salah satu trik lainnya, Todd dan keluarganya juga tidak lagi menggunakan shower yang akan menghabiskan biaya $15, yaitu $232.000 per bulan, dan hal yang sama juga berlaku untuk mesin cuci dan juga mesin pencuci piring. Dia cukup mencuci dirinya sendiri alias mandi dan kemudian baru mencuci baju kotornya serta piringnya dengan air yang sama di jacuzzi. Sang istri Stephanie mengagumi ambisi suaminya, tapi suatu hari sikap pelit suaminya yang ekstrim itu tidak lagi bisa diterima olehnya, dan itulah sebabnya dia mengajukan gugatan cerai. Tentu saja, Todd juga merasa sedih karena istrinya tidak lagi ingin tinggal bersamanya, tapi kehidupan tanpa kekikiran dan penghematan benar-benar tidak dapat dibayangkan olehnya. Selanjutnya kita sampai pada dua orang yang sebenarnya memiliki alasan untuk menjadi royal, yaitu kebalikan dari pelit. Mereka lah Bill Gates dan Warren Buffett yang dianggap sebagai dua miliarder paling pelit di dunia. Karena meskipun mereka berdua memiliki kekayaan luar biasa lebih dari $100 miliar atau setara dengan 1,5 kuadriliun rupiah, wow banyak banget ya pastinya. Mereka tetaplah orang yang ekstrim dalam hal berhemat. Sebagai contoh, mereka berdua seringkali pergi ke McDonald's ketika dalam perjalanan, di mana mereka bahkan terkadang membayar dengan voucher promosi. Selain itu, Bill Gates juga tidak suka menghabiskan uang untuk hal-hal normal lainnya. Misalnya, dia berprinsip untuk tidak mengenakan pakaian bermerek dan biasanya terlihat memakai jumper non-merek dari Walmart dan toko-toko besar Amerika lainnya. Pada sebuah konferensi di tahun 2014, dia juga mengenakan jam tangan yang harganya hanya $10 atau Rp150.000 pada saat itu. Namun teman lamanya Warren Buffett lebih ekstrim lagi. Sebagai contoh, investor ini telah tinggal selama lebih dari 50 tahun di rumah yang sama, yang saat itu dibelinya dengan harga $31.500 atau sekitar 487 juta rupiah.
Diukur dengan kekayaannya saat ini, jumlah tersebut hanya 0,000003% dari seluruh uang yang ia investasikan di rumahnya itu. Itu sama saja dengan menghasilkan 1 juta dolar sebulan yang jika dirupiahkan sebanyak 15 miliar rupiah sebulan, tetapi hanya menghabiskan 3 euro atau setara 49.000 rupiah sebulan untuk sewa rumah. Selain itu, Buffett makan makanan cepat saji hampir setiap hari dan mengendarai mobil bekas yang sama, Cadillac, selama hampir 20 tahun, meskipun dia saat ini telah menjadi multimiliarder. Namun perilaku Buffett dan juga Gates tidak bisa disebut sebagai pelit. Warren Buffett selalu menekankan bahwa apapun yang dapat ia beli dengan uangnya tidak akan membuatnya lebih bahagia daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, pakaian bermerek, atau restoran mewah. Sebaliknya, dia telah berjanji untuk menyumbangkan 99% kekayaannya untuk amal ketika dia meninggal dunia, dan saat ini telah menyumbangkan hampir 50 miliar dolar atau setara 773 triliun rupiah. Lebih karena kebutuhan dibandingkan hal lainnya, nenek dari Inggris ini melakukan tindakan penghematan biaya yang sangat istimewa dan juga untuk hari Natal. Setelah kematian suaminya, Carolyn Doddridge merasa bahwa biaya hadiah, dekorasi, dan makanan perayaan pada hari Natal terlalu mahal. Jadi wanita berusia 63 tahun ini memutuskan untuk membuat 12 anggota keluarganya membayar makan malam Natal mereka. Jadi menu sang nenek berharga 17 pound sterling per orang, yaitu 320.000 rupiah, sementara anak-anak diperbolehkan membayar lebih murah dari itu. Pada bulan November, pensiunan yang tangguh itu pun akan memeriksa rekeningnya. Mereka yang belum membayar akan mendapat telepon pengingat darinya, dan mereka yang tidak membayar sama sekali langsung tidak akan diundang ke pesta keluarga. Penghematan ini dilakukan sang nenek sebab ia tidak lagi merasa mampu untuk membiayai semuanya sendiri. Sebagai gantinya, anggota keluarga yang telah membayar porsi makan malam Natal mereka akan mendapatkan hidangan sebanyak 3 macam makanan plus minuman dalam suasana yang dihias dengan dekorasi Natal. Wah, kasihan juga si nenek ya, Sobat Epic. Pada tahun 60-an, John Paul Getty adalah orang terkaya di dunia, tetapi dia juga orang paling pelit yang pernah ada. Sebagai contoh, meskipun ia memiliki kekayaan sebesar 1,2 miliar dolar yang setara dengan 10 miliar dolar saat ini, bahkan jika dirupiahkan kekayaannya sebanyak 154 triliun rupiah, John Paul Getty mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan dan menghabiskan tidak lebih dari 1 dolar sekitar 15.000 rupiah untuk kaos kaki. Ketika suatu hari di tahun 1973, cucunya John Paul Getty III diculik dan para penculik meminta uang tebusan sebesar 17 juta dolar Amerika atau sekitar 263 miliar rupiah. Getty sang kakek menolaknya. Dia percaya bahwa orang tua dari cucunya yang berusia 16 tahun dan bahkan cucunya sendiri berada di balik penculikan tersebut dan hanya mencoba untuk mendapatkan uangnya. Bahkan ketika para penjahat mengirimkan potongan telinga cucunya, miliarder Taipan minyak ini tetap tidak mau membayar uang tebusan. Hanya 5 bulan kemudian dan setelah banyak permohonan dari orang tua remaja pria yang diculik ini, Getty setuju untuk berbicara melalui telepon dengan para penculik. Dia menegosiasikan kembali jumlah tebusan untuk cucunya dan menurunkannya dari 17 juta dolar menjadi 3 juta dolar, yaitu 46 miliar rupiah. Namun pengusaha itu sendiri hanya menambahkan 2,2 juta dolar saja atau sekitar 34 miliar rupiah yang diduga dapat dikurangi dari pajaknya. Untuk 800.000 dolar atau 12 miliar sisanya, Getty sang kakek memberikan pinjaman kepada ayah dari remaja pria yang diculik itu yang tak lain adalah putranya sendiri dengan bunga sebanyak 3%. Untungnya transfer uang itu berhasil dan para penculik akhirnya membebaskan anak itu. Keluarga berikutnya dari Texas benar-benar sangat pelit. Mereka mempunyai moto, lebih baik memperbaiki daripada membeli yang baru. Keluarga O'Brien tidak mengeluarkan uang untuk barang-barang rumah tangga dan menabung sebanyak mungkin. Di musim panas misalnya, mereka menggunakan kolam dayung anak-anak mereka untuk mandi. Kalian juga tidak akan menemukan perabotan yang nyata seperti sofa atau barang kenyamanan lainnya di rumah mereka.
Sang ibu, Melanie, telah menggunakan peralatan dapur selama lebih dari 10 tahun dan jika peralatan dapurnya rusak, hal itu tidak mengganggunya. Misalnya, jika pegangan pada pancinya hilang, ia hanya cukup menggunakan penjepit sebagai pengganti. Mereka juga menggunakan trik yang sama, yaitu dengan tang untuk menyiram toilet yang rusak. Saat kepala pancuran rusak, sang ayah, Sean, juga tidak merasa perlu membeli yang baru. Sebagai gantinya, dia hanya melubangi botol plastik dan kemudian memasangnya. Hal ini menyelamatkan keuangan keluarga tersebut yang belum pernah melakukan pengeluaran besar demi rumah mereka selama lebih dari 10 tahun. Mereka dapat berhemat sebesar $30.000 atau setara dengan 464 juta rupiah. Dengan pengetahuan ini, mereka bahkan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Mereka ingin terus menabung dan berhemat sebisa mungkin. Nah, Sobat Epic, bagaimana nih pendapat kalian dengan orang-orang yang terkenal paling hemat di dunia ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian ingin tahu bagaimana pemenang lotre terbodoh yang sangat bertolak belakang dengan video kali ini menghambur-hamburkan dan bahkan kehilangan uang mereka, pastikan untuk menonton videonya hanya di Story Epic. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu Sobat Epic. Bye-bye.